Di puncak alam surgawi, di lereng utara Gunung Kailasa yang diselimuti cahaya keabadian, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Alakapuri. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal para makhluk suci, tetapi sebuah tempat yang menjadi permata bagi para dewa, perwujudan kemegahan yang tak terlukiskan oleh pikiran manusia. Dinding istananya terbuat dari emas murni, jalan-jalan berkilau dari batu safir, dan sungai-sungainya mengalirkan air madu dan susu yang harum seperti bunga surgawi. Inilah kediaman Kubera, sang raja para yaksha, penjaga harta karun alam semesta, dan pelindung arah utara dalam keluasan dunia. Dari tangannya mengalir kekayaan bagi para dewa, manusia, dan makhluk-makhluk gaib. Ia disebut Waisrawana, putra Resi Wishrawa, saudara tiri dari Rahwana, yang kelak menjadi penguasa kerajaan Alengkapura. Namun di balik kemegahan yang tak terhingga, tumbuh sesuatu yang halus dari hati Kuwera, Tithimana, keangkuhan halus yang lahir dari rasa kepemilikan atas harta dan kuasa. Kubera mulai meyakini bahwa tak ada kekuatan yang dapat menandingi dirinya, bahwa bahkan para dewa pun memerlukan hartanya untuk menjaga keseimbangan semesta. Dan dalam kesombongan yang memuncak itu, lahirlah sebuah pikiran gila untuk mengadakan pesta termegah yang pernah ada. Sebuah jamuan suci yang akan dikenang di seluruh lapisan langit dan menjadi bukti bahwa Kubera adalah dewa terkaya di alam semesta. Dalam kesombongannya yang semakin menebal, Kubera merasa bahwa tak ada yang lebih layak menjadi saksi kebesarannya selain Mahadewa Siwa sendiri. Maka ia meninggalkan kemegahan Alakapuri, melangkah menuju puncak Gunung Kailasa, tempat Sang Mahadewa bersemayam dalam keheningan abadi. Dengan kepala tertunduk, namun hati yang penuh kebanggaan tersembunyi, ia berkata dengan nada sopan, namun syarat kesombongan, "Wahai Sang Mahadewa, hamba telah menyiapkan pesta kecil di kota Alakapuri. Kiranya Yang Mulia sudi datang untuk memberikan kehormatan kepada hamba." Suasana hening, angin berhenti berbisik. Di hadapan Sang Yogi Agung, semua topeng kebanggaan menjadi tak berarti. Dewa Siwa menatap Kubera dengan senyum yang tenang. Sebuah senyum yang menembus jauh ke dalam hatinya. Dengan suara lembut, Mahadewa berkata, "Kubera, aku adalah seorang yogi. Aku hidup dalam keheningan dan kesederhanaan. Pesta meriah seperti itu bukan tempat yang layak bagiku." Kubera terdiam. Suaranya patah di tengah keinginan untuk memaksa. Namun sebelum ia sempat kecewa, Dewa Siwa menambahkan dengan nada penuh kasih, "Aku akan mengirimkan putraku sebagai gantinya. Ia akan datang mewakili dalam jamuanmu. Perlakukan dia dengan baik, karena anak itu memiliki nafsu makan yang sangat besar." Kubera tersenyum, menunduk penuh hormat, namun di dalam hatinya terbersit rasa kecewa dan penghinaan. Hanya seorang anak kecil, pikirnya dalam hati. Ia tidak menyadari bahwa hari itu, di kaki Gunung Kailasa,
Ia baru saja menanam benih pelajaran terbesar dalam hidupnya. Langit di atas Alaka Puri bersinar keemasan. Istana Kubera berkilau bagaikan matahari kedua di langit utara. Di tengah kemegahan itu, datanglah seorang tamu kecil. Seorang anak bertubuh bulat, berkepala gajah, berwajah polos, menunggang tikus kecil bernama Musika. Dialah Ganesha, putra Dewa Siwa. Kubera menyambutnya dengan senyum lebar. Namun di balik senyum itu terbersit nada meremehkan. Sungguh menggelikan, dewa kekayaan sepertiku harus menjamu anak kecil gemuk seperti ini. Dengan nada congkak, Kubera mempersilakan Ganesha duduk di meja emas panjang yang dipenuhi ribuan hidangan surgawi. Buah-buahan manis, minuman dari madu surga, nasi beraroma dupa, dan tentu saja modaka, kue kesukaan Winayaka. Jumlahnya tak terhitung, cukup untuk memberi makan, bahkan seluruh dunia. Ganesha hanya mengangguk pelan. Ia duduk, lalu ritual makan pun dimulai. Awalnya, semua yang hadir tersenyum geli. Ganesha tampak seperti anak kecil lucu yang sedang menikmati makanannya. Belalainya lentur, memasukkan kue demi kue ke mulutnya. Pipinya menggembung, matanya berbinar, dan suara kunyahannya terdengar seperti musik yang lucu. Namun tak lama kemudian, senyum itu mulai memudar. Gunung Modaka yang menjulang tinggi, lenyap dalam sekejap mata, disusul buah-buahan, minuman, makanan surgawi lainnya. Semuanya hilang, tak bersisa. Ganesha makan tanpa henti, seolah-olah perutnya adalah samudra tanpa dasar. Para pelayan Kubera berlarian ke dapur, membawa makanan tambahan. Namun setiap kali mereka kembali, meja itu selalu kosong. Kubera mulai tertegun. Para dewa menatap tanpa kata, dan dalam diam yang tegang itu, kekayaan Alaka Puri mulai terasa kecil di hadapan rasa lapar Dewa Ganesha. Hening, seluruh aula Alaka Puri membeku. Hanya suara kunyahan yang tersisa, suara belalai Ganesha yang masih terus bergerak. Setelah tumpukan makanan habis tanpa sisa, Ganesha menoleh tenang, menatap Kubera dengan mata polos, lalu berkata dengan suara lembut, "Apakah makanannya sudah habis? Kami baru saja memulainya." Kubera menelan ludah. Wajahnya memucat seperti abu. Suara gemetar keluar dari bibirnya. "Sudah habis, Yang Mulia. Bahkan di dapur pun tak tersisa apa-apa." Ganesha hanya mengangguk pelan, dan seketika belalainya berayun mengambil piring emas di depannya. Ganesha mengunyah dan menelan semua yang ada. Suara itu bergema di seluruh aula megah. Kubera membelalak ngeri saat melihat Ganesha mengunyah piring emasnya seperti kue biasa. Selesai dengan piring, ia melanjutkan ke sendok, garpu, cangkir kristal, mangkuk permata. Semuanya masuk ke mulutnya tanpa ragu. Dan ketika tak ada lagi yang tersisa di meja, disusul pilar istana yang berhiaskan berlian. Atap berkilau dari logam suci. Semuanya menjadi santapan belalai munggilnya itu. Suara kekacauan bergemuruh memenuhi langit Alaka Puri. Para pelayan berlari, para dewa membisu,
Tak ada yang berani mendekat. Kota megah yang dibangun dari emas dan permata kini runtuh, dihancurkan dan dimakan. Di depan mata Kubera sendiri, rasa lapar Ganesha bukan lagi sekadar nafsu makan, melainkan manifestasi dari kehendak kosmis yang menelan kesombongan seorang dewa. Istana yang dulu menyilaukan kini berubah menjadi padang kosong. Kubera berdiri di tengah reruntuhan, napasnya tersengal, dan Ganesha menoleh perlahan ke arahnya. Dengan suara tenang Ganesha berkata, "Semua yang kau miliki sudah habis, tetapi aku masih lapar. Mungkin dirimu sendiri akan terasa enak?" Kubera terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia terbang menembus awan menuju gunung Kailash, menangis, berlutut di kaki Mahadewa Siwa. "Hamba salah, yang mulia. Hamba terlalu sombong. Putra Anda akan memakan hamba." Dewa Siwa hanya tersenyum. Tatapan beliau lembut, namun menembus hati. Beliau telah melihat semuanya. Dengan tangan tenang, Mahadewa mengambil sebuah mangkuk kecil, berisi segenggam beras ketan yang baru ditumbuk, persembahan sederhana dari seorang pertapa miskin yang tulus. "Kubera, bawalah ini dan berikan kepada putraku, tetapi jangan dengan rasa angkuh, melainkan dengan perasaan yang dipenuhi kerendahan hati." Kubera menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar, menunduk dalam air mata penyesalan, lalu berangkat kembali menuju Alakapuri yang kini tinggal debu. Sesampainya di sana, ia mendekati Ganesha perlahan, berlutut, dan mempersembahkan mangkuk kecil itu. "Yang mulia, hamba tidak punya apa-apa lagi selain beras ini dan hati yang menyesal." Ganesha menatapnya dengan mata lembut. Belalainya bergerak pelan, mengambil satu butir beras dan menelannya. Seketika keajaiban terjadi, rasa lapar yang seolah bisa menelan alam semesta itu hilang. "Kubera, pesta besar yang kau adakan dengan kesombongan tidak dapat mengenyangkanku. Tetapi segenggam beras yang kau persembahkan dengan hati yang murni telah membuat aku kenyang sepenuhnya." Kubera menunduk, air matanya jatuh di tanah. Dalam hatinya, cahaya kebijaksanaan menyala. Ia mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan harta, melainkan pemberian yang lahir dari hati yang tulus dan penuh kerendahan hati tanpa kesombongan.